Apakah harta warisan harus dibagi? Ada pertanyaan dari Hijrah, dari Sulawesi. Ustadz mau bertanya, apakah harta warisan harus dibagi? Bolehkah sekeluarga bersepakat tidak membaginya sesuai syariat dan saling mengikhlaskan saja? Oke. Baik, jadi intinya begini. Harta warisan itu harus dibagi berdasarkan perintah Allah. Nah, dalam Al-Quran, Allah itu menyebut hukum-hukum tentang warisan itu sebagai hududullah atau batas-batas Allah. Dan Allah itu mengancam siapapun yang melanggar hududullah atau batas-batas Allah itu, maka dia akan disiksa dengan neraka. Saya bacakan ayatnya. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Wa man ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Surat An-Nisa ayat 113-114. Itulah batas-batas Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itu adalah kemenangan yang agung. Dan barang siapa membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batasnya, maka ia akan memasukkannya ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Ya. Sebelum ayat Allah menjelaskan ayat ini, maka Allah menjelaskan tentang jatah-jatah warisan ahli waris. Setelah itu kemudian ditutup dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwa melaksanakan hukum waris itu hukumnya adalah wajib. Dan janjinya Allah adalah siapa yang bisa melaksanakan dengan baik dimasukkan surga, sementara dia yang tidak melaksanakan maka akan dimasukkan ke neraka. Oleh karena itu, hukum asalnya adalah wajib warisan itu dibagi menurut hukum-hukum Allah. Nah, terkait dengan mengikhlaskan, maka pertama-tama seluruh anggota ahli waris itu harus diberitahu haknya dulu. Karena bisa jadi orang itu mengikhlaskan karena belum tahu hak. Kalau sudah dijelaskan haknya, ternyata lebih besar dari hak yang lain misalnya, bisa jadi berubah pikiran. Nah, maka harus diterangkan dulu, menurut hukum Allah itu seperti ini. Kemudian, hak Anda semacam ini, apakah Anda merelakan untuk dibagi kepada ahli waris yang lain? Nah, kalau memang jawabannya rela, barulah diperbolehkan semacam itu. Nah, yang semacam ini, mengikhlaskan hak sendiri untuk ahli waris yang lain, yang semacam ini dalam istilah fikih dinamakan as-sulh. Dan as-sulh itu hukumnya boleh, ya. Hanya saja untuk kasus ahli waris ini, sebelum orang itu mengikhlaskan bagian warisannya kepada ahli waris yang lain, maka harus terrealisasi 4 syarat. Apa saja itu? Yang pertama adalah ahli waris yang melepaskan haknya itu sudah balik. Jadi tidak sah ahli waris yang masih kecil kemudian dipaksa untuk saling merelakan. Itu menzalimi hak waris dari anak kecil tersebut. Karena anak kecil masih belum bisa mempertimbangkan tentang hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan hartanya. Jadi kalau dipaksa untuk mengikuti kesepakatan semacam ini, yang demikian lebih dekat pada makna penipuan dan kezaliman pada anak kecil tersebut. Yang kedua adalah ahli waris itu juga harus rasyid. Jadi nggak cukup balik, tapi kalau belum rasyid juga tidak boleh. Rasyid itu apa? Rasyid itu maknanya adalah bijaksana dalam mengelola harta. Jadi ada orang-orang tertentu yang sudah balik tapi belum rasyid, bisa. Masalahnya adalah karena dia tidak pernah dididik untuk mengelola harta dengan baik. Nah, maka pengelolaan harta ini juga termasuk agenda penting bagi seorang pendidik agar seseorang itu bisa dikatakan rasyid dalam mengelola harta. Dalam Al-Quran, Allah itu memerintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim kepada anak yatim yang sudah rasyid, yang sudah bijaksana dalam mengelola harta. Lalu bagaimana cara mengetahui dia bijaksana atau tidak? Jawabannya adalah dites, harus dites. Dikasih uang sekian, kemudian perhatikan bagaimana dia membelanjakannya. Kalau sudah benar menurut syariat, maka berarti sudah rasyid. Tapi kalau dia menghambur-hamburkan untuk hal yang tidak berguna atau bahkan untuk maksiat, maka dia berarti belum rasyid. Yang semacam ini tidak boleh dipaksa untuk mengikuti kesepakatan membagi dan saling mengikhlaskan itu. Yang ketiga adalah ahli waris yang melepaskan haknya itu harus mukhtar, harus sukarela. Tidak boleh karena dipaksa. Tidak boleh juga dia itu sifatnya sungkan, tidak enak, tidak boleh. Harus benar-benar rela. Jadi tidak ada paksaan siapapun. Karena kalau masih ada yang semacam itu, maknanya berarti ada harta haram
yang diberikan karena orang terpaksa dalam memberikannya. Ya. Yang keempat, ahli waris yang melepaskan haknya itu tergolong ahlun litasarruf, yakni punya kualifikasi untuk diizinkan mengelola harta. Ya. Karena nggak semua orang itu ahlun litasarruf. Dia sudah balik, dia sudah rasyid, tapi bisa juga dia terkena mahjur. Dia dihalangi untuk mengelola harta karena faktor gila misalnya, atau karena muflis atau pailit misalnya, dan semisalnya. Jadi harus ahlan litasarruf. Nah, kalau tidak memenuhi 4 syarat ini, maka tidak sah saling mengikhlaskan pada kasus harta warisan. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.